Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kalisa Putri, mahasiswa Universitas Negeri Padang. NIM 21043104 dengan prodi akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yang berjudul Hukum Jaminan. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya. Hukum jaminan. Apa itu hukum jaminan? Menurut KUH Perdata, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Pentingnya lembaga jaminan. Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara, dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memberdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan. Tidak dapat disangkal bahwa semua pembangunan ekonomi di berbagai sektornya, terutama kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis, akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit. Dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan anggunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata untuk berorientasi melindungi kepentingan kreditur. Jadi, jelas bahwa tanpa adanya jaminan debitur, maka tentu pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit padanya. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga jaminan itu sangatlah diperlukan. Fungsi jaminan itu sendiri adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Ruang lingkup dari jaminan itu pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia. Jenis jaminan itu ada 2. Yang pertama, jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan kata lain, jaminan perseorang itu adalah suatu perjanjian antara seorang piutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang. Mengenai pengertian penanggungan ditegaskan dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Yang kedua yaitu jaminan kebendaan.
Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si piutang atau kreditur terhadap debitornya atau antara si berutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang. Si pemberi jaminan menyediakan guna pemenuhan kewajiban seorang debitur. Lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama yaitu hak tanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah. Ciri-ciri hak tanggungan itu ada 4, yaitu hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada. Hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hak tanggungan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Yang kedua adalah gadai. Yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagaimana jaminan pelunasan utang. Yang ketiga itu fidusia. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti secara kepercayaan ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang dikeluarkan ditampakkan sebagai pemindahan milik sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang. Jadi yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut undang-undang adalah jaminan hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan sebagai agunan bagi pelunasan utang tersebut, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.